Halo, aku Jal. So, excited banget teman-teman untuk bawain cerita lagi buat kalian kali ini. Dan buat apa Jal ada kalau bukan untuk berbagi cerita atau bercerita. Dan kali ini, satu pertanyaan yang pengen aku tanyain. Siapa di sini yang baru aja ditolak? Oke, sorry. Ini bukan cuman soal penolakan cinta ya, atau asmara ya, tapi ini dalam hal segi apapun. Atau mungkin kalian lagi merasa kalian itu udah lakukan banyak hal, tapi kayak sia-sia gitu, kayak nggak ada hasilnya, dan berasa nggak ada ujungnya gitu loh. Kadang bertanya dan kesel sama diri sendiri, gue lagi ngapain sih gitu. Aku lagi ngapain sih dan ini ujungnya kemana gitu. Anyway, aku berharap lewat cerita kali ini aku bisa ngasih kekuatan yang klik buat kalian, bahkan bisa mengubah cara pandang kalian, atau apa yang kita alami saat ini itu belum ada apa-apanya. Maksudnya gak seberapa dengan apa yang tokoh di cerita yang aku akan ceritakan kali ini alami. Oke, kita mulai. Let's start. Jadi ada sebuah kisah mengenai seseorang yang hidupnya selalu mengalami penolakan. Sedih banget ya. Bukan sampai di situ aja. Penolakan atau kegagalan yang dia alami itu tercatat dalam perjalanan hidupnya. Oke, anyway, teman-teman, aku pengen ngajakin kalian ngebayangin situasi atau bahkan kalian menjadi orang ini gitu. Pada usia 5 tahun, ayahnya meninggal. Dan di usia 16 tahun, ia harus berhenti sekolah. Dan di usia 17 tahun, ia sudah dipecat 4 kali dari pekerjaannya. Bayangin tuh. Terus, dia ini ternyata menikah muda. Di usia 18 tahun, setahun kemudian, ia menikah. Dan di usianya yang ke-18 sampai ke-22 tahun, ia menjadi konduktor dan gagal. Kemudian setelah itu, dia ikut militer dan dikeluarin. Setelah itu, ia coba tes lagi untuk masuk fakultas hukum dan lagi-lagi gagal. Dan masuk ke usia yang ke-19 tahun, dia menjadi seorang ayah. Dan di usia 20 tahun, istrinya meninggalkan dia dan mengajak putrinya yang saat itu masih bayi untuk ikut bersama dengan dia, maksudnya istrinya. Kemudian, dia bekerja di kafe kecil sebagai tukang cuci piring dan tukang masak. Kemudian, ia mencoba mengambil lagi putrinya dan istrinya yang pergi meninggalkannya tadi, dan akhirnya berhasil meyakinkan istrinya untuk kembali pulang. Kemudian di usia 65 tahun, teman-teman, ia pensiun dari pekerjaannya. Dan pada hari pertama, ketika ia menjadi pensiunan, ia mendapat cek dari pemerintah senilai $105. Ia merasa pemerintah pun menganggap dirinya tuh nggak bisa membiayai hidupnya, sehingga harus memberi tunjangan hari tua. Dia merasa tersinggung kali ya, karena berbagai macam kegagalan dan penolakan yang udah dia rasakan, alami, membuat dia tuh kayak, kan pemerintah aja menganggap dirinya tuh nggak bisa membiayai hidupnya gitu. Dia memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Karena merasa selama 65 tahun hidup, ia tuh selalu menjadi orang yang gagal di bidang apapun. Oke, mungkin kalian udah bertanya-tanya, siapa sih orang yang udah mengalami banyak penolakan tadi? Apakah dia orang yang benar-benar ada atau hanya sebuah cerita? Teman-teman, kalian pernah gak sih ketika lewat ke mall gitu ya, terus biasanya ada gambar siapa tuh? Siapa sih kakek yang ada di logo KFC itu? Nah, jawabannya adalah dialah orang yang aku ceritakan kali ini. Dialah orang yang sudah mengalami banyak penolakan. Oke, aku akan ceritakan sedikit siapa sih Kolonel Sander ini. Jadi, Kolonel Sander ini selama hampir 9 tahun, ia menggunakan resep yang dibuatnya dengan teknik dasar memasak hingga saat ini. Citra Sander pun semakin baik. Gubernur Ruby Lavon memberi penghargaan Kentucky Kolonel pada tahun 1935 atas kontribusinya bagi negara bagian Cushion
pada 1939. Nah, keberadaannya pertama kali terdaftar di Duncan Hines Adventures in Good Eating. Oleh karena memiliki rasa percaya diri kuat akan kualitas ayam gorengnya, Kolonel membuka usaha waralaba yang ia mulai pada tahun 1952. Nah, jika reaksinya terlihat bagus, ia menawarkan perjanjian untuk mendapatkan pembayaran dari setiap ayam yang laku terjual. Nah, faktanya ia pernah mengalami penolakan sebanyak 1008 kali. Bayangin teman-teman, 1008 kali. Pada tahun 1964, Kolonel Sanders ini sudah memiliki lebih dari 600 outlet waralaba untuk ayam gorengnya di seluruh Amerika dan Kanada. Pada tahun itu juga, ia menjual bunga dari pembayarannya untuk perusahaan Amerika sebanyak $2 juta kepada sejumlah grup investor, termasuk John Y. Brown Jr., yang kelak menjadi gubernur Kentucky. Bertahun-tahun, Kolonel Harlan Sanders, nama lengkapnya, membawa formula rahasia untuk Kentucky Fried Chicken di kepalanya dan campuran rempah-rempah di mobilnya. Resep terkunci jauh di tempat yang aman di Louisville, Kentucky. Jadi kayak ngebayangin film SpongeBob ya. Oke, balik lagi. Jadi di bawah pemilik baru, perusahaan Kentucky Fried Chicken tumbuh pesat yang kemudian menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1966, tanggal 17 Maret. Jadi KFC berkembang pesat. Kini lebih dari 1 miliar ayam goreng hasil resep Kolonel ini dinikmati setiap tahunnya. Gak hanya itu, gak hanya di Amerika Utara, KFC bahkan tersedia hampir di 80 negara di seluruh dunia. Balik lagi, Kolonel Sanders gak bisa menyaksikannya karena di tahun 1980, di usianya yang ke-90 tahun, ia terserang leukemia. Ia meninggal seusai melakukan perjalanan 250.000 mil dalam 1 tahun kunjungannya ke restoran KFC di seluruh dunia. Kira apa yang teman-teman dapat dari kisah ini? Tolong komen di bawah. Aku pengen tahu pendapat kalian. Jadi intinya yang pertama, penolakan itu adalah kata yang menyakitkan, bahkan dirasa menyakitkan. Apalagi dilakukan oleh orang-orang terdekat. Siapa sih yang gak pernah tertolak? Bahkan Yesus pun juga mengalami penolakan pada zamannya. Jadi jangan biarkan sakit hati ini menjalar jadi penyakit dalam tubuh kita. Emang gak mudah semudah aku mengatakannya. Tapi kita berusaha. Orang hebat gak lahir dari air yang tenang, tapi orang yang hebat lahir dari ombak yang keras. Ketika mendengar beberapa video yang udah aku buat, apakah mengubah kalian? Ini bukan untuk apa-apa, ini menjadi tolak ukur aku untuk berbagi cerita ke kalian. Oke, thank you. Dan bate, Tuhan pakai lebih dahsyat. Bye.